Ketika kita jatuh hati pada sesuatu yang pertama kita temui, berbagai episode setelahnya hanyalah sebagai tambahan keindahan. Kesan pertama akan terus abadi sebagai impresi. Bahkan sesekali kita terpaku bersama waktu, hanya karena kita tidak pernah benar-benar mampu melupakan. Seperti device kenangan yang kali ini ingin saya tarik kembali ke hadapan kalian yang pernah sama-sama jatuh hati pada pandangan pertama di hari peluncurannya. Ini dia iPhone Special Edition generasi pertama yang dirilis pada tahun 2016. Si kecil mungil kini telah berusia lebih dari 4 tahun lamanya dan telah mengisi indahnya hari-hari kalian yang sampai saat ini masih menggenggamnya erat. Lalu kenapa sebagian, bahkan mungkin banyak orang di tahun 2021 sekarang masih menyimpan iPhone Special Edition generasi pertama ini? Kita mulai dengan tampilan fisik iPhone ini. Lebar layar iPhone SE generasi pertama ini adalah seluas 4 inch 640 x 1136 pixel dengan kerapatan 326 ppi. Ada tombol home fisik yang sekaligus menjadi fingerprint untuk membuka iPhone ini ketika dikunci. Hey Siri, open the apps. What app shall I open? Photos. Bodi iPhone SE ini berbahan aluminium dengan dual tone warna pada back covernya. iPhone SE pertama ini memiliki 4 varian warna, yaitu gold, silver, space gray, dan rose gold seperti yang saya miliki ini. iPhone SE pertama ini hanya memiliki satu buah kamera belakang dengan lensa 12 megapiksel disertai dual LED flash. Sedangkan untuk kamera selfie-nya hanya setajam 1,2 megapiksel tanpa flash. Memiliki varian memori mulai dari 16, 32, dan 64 GB. Prosesor yang digunakan adalah Apple A9 dual core 64 bit. Dan pada awal peluncurannya dimulai dengan sistem operasi iOS 9.3 yang hari ini masih mendapat update iOS terbaru di 15.1. RAM HP ini hanya 2 GB. Yap, 2 GB. Namun pernah saya tes, skor Antutunya mencapai sekitar 180 ribuan. Tidak buruk sama sekali untuk performa HP di tahun 2016 yang peluncurannya sudah lama itu. Berat iPhone SE pertama ini hanya 113 gram. Dengan bentukan yang mungil dan cukup tipis di masanya, ada konsekuensi yang harus diterima oleh para pemiliknya, yaitu daya baterainya yang hanya 1642 mAh. Dengan kualitas baterai ketika baru pun, iPhone ini tidak bisa bertahan. Bahkan kalau Anda mengharapkan sampai 2 hari, sesuatu yang hampir tidak mungkin. Dengan kondisi baterai di iPhone SE saya yang sudah jatuh ke kondisi kesehatan baterai 78%, saya ngecas HP ini setiap kali selesai mengambil video yang berdurasi kurang lebih 15 menit, lalu mengeditnya dalam rentang waktu kurang lebih 30 menit, plus merendernya sampai bisa saya save di galeri. Setelah itu, saya wajib untuk ngecas. Harga iPhone SE pada peluncurannya di Cupertino 2016 silam dengan varian 16GB adalah sekitar 5,2 jutaan dan 6,5 juta untuk varian tertingginya yaitu 64GB. Namun itu hanya konversi kasar. Setelah masuk ke Indonesia bisa mencapai 7-8 jutaan, seperti halnya iPhone SE 2020 yang tidak begitu berbeda terkait dengan masalah harga jual barunya. Bagi saya yang paling worth the buy dari seri iPhone SE 2016 ini adalah kualitas videonya yang smooth dan cukup stabil bila dibanding Android mid-range 2-3 jutaan terbaru tahun ini. Bahkan banyak konten video yang saya buat di channel saya yang lain itu total hanya menggunakan iPhone SE kecil ini. Namun jika kalian berniat beli iPhone SE 2016 ini, saran saya ambil yang memorinya tertinggi yaitu 64 karena akan sangat berpengaruh pada proses render editing videonya nanti. Kualitas fotonya seperti apa? Saya bilang untuk tahun ini lumayan. Tidak jelek sama sekali, namun tidak bisa juga sebanding dengan Android rentang 5 jutaan ke atas.
Tapi jika ingin diadu dengan Android harga 2-3 jutaan, siapa takut? Yuk, coba kita cek hasil fotonya. Dan ini hasil videonya. Dan ini menggunakan kamera depan iPhone SE 2016. Lumayan stabil, tapi memang masih kelihatan agak patah-patah ya. Apalagi emang ini langsung pakai tangan dipegang, nggak ada gimbal. Tapi detailnya cukup. Ini kualitas perekaman video dengan menggunakan kamera depan iPhone SE 2016 yang resolusinya cuma 1,4 kalau nggak salah ya, 1,4 megapiksel kayak gini. Ini yang keren. Video slow-mo yang Android bakalan berat untuk berani tarung. Kecuali Pixel mungkin. Untuk bisa meminang smartphone yang beneran smart ini, kalian cuma butuh ambil dividen saham kalian sebesar 1,5 sampai 2 jutaan untuk mendapat iPhone SE 2016 dengan kualitas yang masih baik dan berfungsi normal. Paling tidak dengan varian 32GB yang bisa kalian dapatkan. Yang paling penting, belilah sesuatu karena kalian yang ingin, bukan karena penghakiman lingkungan kalian. Sebagaimana kalian ingin menyayangi karena memang telah jatuh hati, bukan paksaan atau semacam belas kasihan. Sampai jumpa.